Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah epik Persia kuno. Sebuah peradaban yang bisa dibilang menulis buku panduan untuk jadi kekaisaran dunia. Seringkali kita dengar soal Romawi, kan? Tapi coba deh, lupakan dulu Romawi. Jauh-jauh sebelum para Caesar berkuasa, ada satu kekaisaran raksasa yang sudah mendominasi dunia kuno. Kekuasaannya itu membentang di 3 benua loh, dan benar-benar jadi penentu arah sejarah. Perjalanan kita kali ini akan fokus pada 3 dinasti besarnya. Anggap saja ada 2 puncak kekuasaan yang luar biasa, dan di tengah-tengahnya ada satu periode kebangkitan yang gak kalah keren. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat bagaimana Persia muncul sebagai kekaisaran global pertama. Lalu, kita bahas masa transisinya dan kebangkitannya kembali. Kemudian, kita masuk ke era keemasan kedua, dan terakhir, kita telusuri kejatuhannya dan warisan apa yang masih terasa sampai sekarang. Baik, kita mulai babak pertama dengan Achaemenida. Mereka ini bukan sekedar penakluk ya, mereka itu inovator. Mereka benar-benar menciptakan cara baru untuk memerintah sebuah wilayah yang sangat luas. Nah, semua ini berawal dari satu tokoh kunci, Koresh Agung. Bisa dibilang dia punya semacam rencana 4 langkah yang revolusioner yang akhirnya berhasil membangun negara adidaya pertama di dunia. Keren banget. Coba bayangkan, di zaman itu idenya ini benar-benar radikal. Apa idenya? Yaitu memerintah sebuah kekaisaran yang isinya macam-macam bangsa, bukan dengan pedang dan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Orang-orang yang ditaklukkan dibiarkan menyembah dewa-dewa mereka, mengikuti adat mereka sendiri. Ini sebuah langkah jenius. Setelah Koresh muncul Darius Agung. Nah, kalau Koresh itu sang pendiri, Darius ini adalah sang administrator jenius. Dialah yang menata kekaisaran raksasa ini, memberinya struktur, dan menciptakan semua sistem, mulai dari jalan raya sampai mata uang, agar semuanya berjalan mulus. Tapi tentu saja tidak selamanya mulus. Di perbatasan barat, kekaisaran raksasa ini berhadapan dengan sebuah kekuatan yang modelnya beda banget. Negara kota Yunani yang kecil-kecil dan independen. Nah, bentrokan antara 2 model dunia inilah yang akhirnya memicu perang Yunani-Persia yang legendaris itu. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Era Achaemenida memang berakhir dengan sangat dramatis. Tapi ini penting, semangat dan identitas Persia itu ternyata luar biasa tangguh dan jauh dari kata padam. Dan aktor utamanya adalah Alexander Agung. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia berhasil meruntuhkan seluruh kekaisaran Persia. Ini seperti gempa politik yang mengguncang seluruh dunia kuno dan membuka babak baru, yaitu era Helenistik. Setelah kekuasaan Yunani mulai memudar, muncul lagi nih kekuatan baru dari tanah Persia, bangsa Parthia. Dan mereka punya senjata rahasia yang mengerikan, namanya katafrak. Gampangnya, ini adalah tank tempur versi dunia kuno, pasukan kavaleri super berat yang benar-benar mengubah medan perang. Selain tank kuno tadi, mereka juga punya taktik andalan lain yang legendaris, yaitu tembakan Parthia. Ini taktik hit and run yang super efektif, di mana pemanah berkuda pura-pura mundur, lalu tiba-tiba berbalik dan menembaki musuh yang mengejar. Taktik ini jadi mimpi buruk buat legiun Romawi yang sangat disiplin. Bangsa Parthia ini berhasil loh menahan gempuran Roma selama berabad-abad. Tapi dinasti setelah mereka, yaitu Sasania, inilah yang benar-benar membawa perubahan besar. Mereka seolah-olah menciptakan Persia 2.0. Sebuah kebangkitan kejayaan masa lalu yang didukung oleh ideologi baru yang sangat kuat. Jadi apa bedanya? Nah, ini kuncinya. Kalau Achaemenida itu modelnya multikultural dan toleran, Sasania ini merombak total cetak biru itu. Mereka membangun negara yang lebih terpusat, lebih nasionalis, dan disatukan oleh satu agama negara. Agama yang jadi pemersatu itu adalah Zoroastrianisme, salah satu agama monoteis tertua di dunia. Inti ajarannya adalah tentang perjuangan abadi antara kebaikan, yaitu Ahura Mazda, melawan kejahatan Angra Mainyu. Nah, filosofi inilah yang menjadi fondasi ideologis negara Sasania. Dan kekuatan mereka ini bukan cuma omong kosong, mereka membuktikannya dengan cara yang paling dramatis. Raja Shapur Ai bukan cuma berhasil mengalahkan pasukan Romawi, tapi dia juga berhasil menangkap Kaisar Valerian hidup-hidup. Ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jadi tamparan keras bagi Roma. Kita masuk ke bagian akhir. Selama ratusan tahun, Persia dan Roma ini ibarat 2 negara adidaya dunia.
Mereka terkunci dalam persaingan yang seolah gak ada habisnya. Tapi justru perang yang terus-menerus inilah yang pada akhirnya membuat mereka berdua sama-sama rentan terhadap kekuatan baru yang sama sekali tidak terduga. Puncak dari persaingan mereka adalah perang besar terakhir yang berlangsung selama 26 tahun. Perang ini begitu brutal dan menghancurkan, sampai-sampai kedua kekaisaran ini benar-benar kehabisan tenaga. Pasukan mereka hancur lebur, dan kas negara mereka kosong melompong. Nah, di tengah kekosongan kekuasaan inilah muncul kekuatan baru dari Jazirah Arab, pasukan Islam. Dan dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa pertempuran kunci, mereka berhasil mengakhiri riwayat Kekaisaran Persia yang sudah berdiri ribuan tahun. Sebuah akhir yang sangat tiba-tiba dan dramatis. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini bagian yang paling menarik. Meskipun kekaisarannya runtuh, budayanya, idenya, itu tidak mati. Gagasan Persia tentang cara memerintah, tentang ilmu pengetahuan, seni, itu ternyata begitu kuat sampai-sampai diserap oleh kekhalifahan baru dan menjadi fondasi bagi zaman keemasan Islam. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau sebuah kekaisaran memang sudah runtuh, tapi ide-ide dan budayanya terus hidup dan bahkan membentuk peradaban setelahnya, pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa dibilang benar-benar kalah?